Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah rumah tangga kita pada malam hari ini, tanggal 13 Oktober 2021. Kita akan memulai ibadah kita dengan mempersiapkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 17, bait pertama dan kedua. Masuk dalam doa syukur kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat malam, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia Tuhan kepada setiap kami. Malam hari ini, ya Tuhan, kami akan memulai ibadah rumah tangga kami, kiranya Tuhan mau hadir bersama-sama dengan kami di dalam ibadah rumah tangga kami. Bimbing dan sertai ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sebelum masuk ke dalam renungan, kita akan memuji Tuhan kembali dari menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 52, bait pertama dan kedua. Ibu dan Bapak dan saudara-saudara serta anak-anak sekalian di rumah masing-masing, mari kita mempersiapkan diri untuk pemberitaan firman Tuhan. Dan karena itu mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, sambutlah
jiwa kami ini yang ingin berpaut hanya kepada Tuhan, yang akan mewartakan yang baik dalam hidup kami. Dan biarlah hidup kami senantiasa dituntun oleh firman-Mu, agar kami mampu mempertanggungjawabkan keyakinan kami melalui perbuatan-perbuatan kami sehari-hari. Kembali ya Tuhan, bersama-sama dengan keluarga kami merenungkan sabda-Mu dan siap menjalani kehendak Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Allah, sebab kami sedia untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus firman Tuhan, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita dibacakan dari Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarnya, terlebih mau melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa kabar ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, serta anak-anak sekalian yang mendapatkan bimbingan dari orang tua mengikuti kebaktian rumah tangga pada malam hari ini. Kita mempunyai tema yang sangat penting, yaitu tetap teguh berpegang pada firman-Nya. Dan karena itu ibu bapak dan saudara sekalian serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya mengawalinya dengan sebuah cerita. Kisahnya begini. Pada suatu ketika ada seorang dari desa berjalan melewati sebuah gua di pegunungan. Persis pada waktu itu gua itu menampakkan keajaiban yang jarang terjadi. Ketika ia masuk ke dalam gua itu, ada begitu banyak emas dan batu-batu berharga. Dan ada legenda tentang gua itu, bahwa gua itu hanya terbuka dalam jangka waktu yang sangat terbatas dan setelah itu menghilang lagi. Karena itulah orang-orang kalau menemukan gua ini akan tergesa-gesa memasukkan emas dan batuan berharga itu di kantung muatan punggung keledainya, sama seperti orang dari desa ini. Setelah muatannya penuh, keledai ini keluar bersama-sama dengannya. Orang ini sangat senang dan gembira karena nasib baiknya itu yang jarang terjadi ini. Akan tetapi, tiba-tiba ia teringat bahwa tongkat kayunya ketinggalan di dalam gua. Segera ia cepat-cepat kembali masuk ke dalam gua itu. Dan tibalah waktu bagi gua itu untuk menghilang. Maka hilanglah juga
orang ini bersamaan dengan menghilangnya gua itu dan tanpa muncul lagi. Warga desa menunggu orang itu 1 tahun lamanya tapi tak pernah muncul kembali. Karena itu orang-orang desa menjual emas dan batuan berharga yang mereka temukan di atas keledai itu dan bersukacita mendapat keberuntungan dari nasib baik orang yang malang tadi. Ibu bapak dan saudara sekalian serta anak-anak yang terkasih, inilah kisah hilangnya harta yang sangat berharga oleh karena teralihkan oleh satu hal yang sepele. Orang ini mendapat nasib baik, tapi malangnya hilang begitu saja dari dirinya. Ibu bapak dan saudara-saudara serta anak-anak, beberapa ayat yang kita baca tadi dalam Alkitab sebenarnya bagian dari perikop yang berjudul Hari Perhentian yang disediakan Allah. Sebenarnya kisahnya tentang hari perhentian atau hari peristirahatan atau tempat peristirahatan. Dengan kata lain, hidup kekal bersama dengan Allah. Hidup kekal itu mula-mula diberikan kepada bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Kabar baik dan kabar kesukaan itu telah diberitahukan kepada mereka, diberitakan dan diwartakan kepada bangsa Israel. Tetapi pemberitaan firman itu tidak berguna bagi mereka. Mereka tidak bertumbuh bersama dari apa yang telah mereka dengarkan itu. Sehingga sebagian besar dari bangsa Israel, mereka tidak dapat masuk ke tempat perhentian itu. Bangsa Israel punya harta yang sangat berharga dalam hidup mereka, yaitu mendapatkan janji hidup kekal bersama Allah. Tapi sebagian besar dari mereka teralihkan dengan hal-hal sepelenya, sehingga sebagian besar mereka tidak masuk dalam tempat perhentian. Hidup kekal dan kabar sukacita itu diberitakan juga kepada gereja. Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi pertanyaan bagi kita semua sekarang adalah, apakah kita semua akan hidup dari firman Tuhan itu? Atau firman itu tidak berguna bagi kita dan kita tidak bertumbuh di dalamnya? Jika pilihan kedua yang kita pilih, ibu bapak saudara, maka kita pun tidak akan diperkenankan masuk ke tempat perhentian itu. Perikop ini sebenarnya ingin menegaskan bahwa masih tersedia hari perhentian bagi semua orang. Masih tersedia hari penantian bagi umat Allah, gereja, dan kita semua. Karena itu kita belajar dari apa? Belajar dari contoh ketidaktaatan sebuah bangsa, yaitu bangsa pilihan Allah, yaitu Israel, yang mengabaikan pemberitaan firman Tuhan. Karena itu saya ingin bertanya lagi, sekali lagi dalam KRT ini, apa manfaat firman Tuhan yang kita dengar itu bagi hidup kita masing-masing? Bapak Ibu telah mendengarkan banyak firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah manfaatnya bagi hidup kita? Mungkin akan ada yang menjawab begini, Pak Pendeta, firman Tuhan itu menguatkan dan menghibur saya waktu saya susah. Setuju. Mungkin yang lain akan mengatakan, Pak Pendeta, firman Tuhan itu adalah jawaban. Setuju. Ada yang mengatakan firman Tuhan adalah jalan keluar yang ketemui dari Allah. Setuju. Atau ada yang mengatakan, Pak Pendeta, firman Tuhan itu adalah inspirasi dalam hidupku. Setuju. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi bagaimana dengan respon Bapak Ibu ketika membaca nas yang seperti ini? Saya bacakan nas dalam 2 Timotius 3 ayat 16 yang mengatakan begini.
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Setelah membaca dan mendengar nas ini, bagaimana respon kita? Jangan-jangan setelah mendengar itu, kita sama seperti bangsa Israel. Ketika mereka mendengar suara Tuhan, mereka malah mengeraskan hati. Ketika Tuhan bersuara bagi mereka, hati mereka semakin keras. Apa maksudnya? Firman Tuhan baik, hanya sejauh baik untuk didengar dan hanya yang ingin kita dengar. Bangsa Israel hanya ingin mendengar firman Tuhan yang sedap didengar oleh telinga mereka. Tetapi ketika ada firman Tuhan yang tidak mau ingin mereka dengar, mereka mengeraskan hati. Jika firman Tuhan itu menunjukkan kesalahan-kesalahan kita, kita malah mengeraskan hati, menganggap diri paling benar. Ketika firman Tuhan yang kita baca dan renungan itu justru ingin memperbaiki kelakuan kita, kita malah terusik karena tidak mau mengubah kelakuan kita yang seperti biasanya itu. Ketika firman Tuhan itu untuk mendidik kita dalam kebenaran, kita malah senang dengan sikap yang tidak benar. Kita mengeraskan hati seperti bangsa Israel. Ibu bapa dan saudara-saudara serta anak-anak sekalian, kekerasan hati manusia yang seperti inilah yang akan menghadapi tajamnya firman Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Semuanya akan telanjang dan terbuka di depan umum di hadapan firman Tuhan. Dan semua orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena itu melalui firman Tuhan saat ini kita diingatkan lagi bahwa yang terutama dan yang satu-satunya adalah teguhlah berpegang pada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan telah datang sebagai Kristus yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Firman Allah yang telah menjadi manusia dalam Kristus Tuhan kita. Karena itu mari peganglah selalu Kristus yang kita imani itu untuk menerima rahmat-Nya, menemukan kasih karunia-Nya, serta mendapatkan pertolongan. Itulah harta berharga yang kita miliki. Peganglah teguh harta berharga itu. Jangan sampai harta berharga itu hilang dari kita, diambil dari kita oleh karena kita sibuk dengan hal-hal sepele dalam dunia. Seperti ilustrasi di awal tadi. Dan akhirnya lepaslah harta yang berharga itu dari tangan kita dan orang lain yang menikmati dan merasakannya. Dulu bangsa Israel mendapatkan harta yang berharga itu karena hidup dengan hal-hal yang sepele, dia kehilangan harta yang berharga. Dialihkan dan dinikmati oleh siapa? Gereja, orang-orang percaya. Gereja sudah mendapatkan harta yang berharga itu, tapi kalau gereja senang dengan hal-hal yang sepele, maka gereja akan kehilangan harta yang berharga itu. Harga dan harta yang berharga dalam hidup kita. Berpegang teguhlah pada Kristus, maka tempat perhentian dan beristirahat kita dengan damai telah tersedia bagi kita semua. Kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk mengalaminya. Amin. Saat teduh buat kita semua.
Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk persembahan pada ibadah rumah tangga malam hari ini. Persembahan yang terkumpul boleh diserahkan melalui penatua di wilayah masing-masing atau boleh ditransfer ke rekening Gereja Kristen Pasundan, Kampung Sawah. Kita akan memuji Tuhan dari PKJ 147 ayat 1 dan 2. Mari bersama-sama kita membawa persembahan kita ini dalam doa dan kita lanjutkan dengan doa syafaat bersama-sama. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kiranya kami akan terus mampu mengatakan hal itu dalam hidup yang kami jalani, bahkan di segala situasi sulit seperti pandemi yang salami. Segala puji hanya bagi nama Tuhan. Dan melalui kehidupan yang kami jalani, susah dan senang, suka dan duka, kami tetap mampu memberikan yang terbaik gereja Tuhan. Kiranya Engkau memberkatinya dan kami sungguh-sungguh terbangun melalui persembahan ini agar karya-karya gerejawi tetap berlangsung dan berlanjut. Tuhan, tempat peristirahatan, tempat perhentian, hari di mana kami menjadi bagian dalam kasih dan rahmat-Mu. Namun demikian ya Tuhan, Engkau menuntut kami untuk berpegang teguh pada firman-Mu sampai hari itu terjadi. Dan karena itu ya Allah, kami mengharapkan bagi setiap kami anggota jemaat yang saat ini dalam keadaan sakit, perawatan di rumah maupun di rumah sakit, kami yang lemah tubuh, kami yang semakin renta, kami yang seringkali juga hilang harapan, tapi Tuhanlah yang terus menopang saudara-saudara kami yang sakit dan lanjut usia ini. Kasih Tuhan ada bagi kami dan juga bagi mereka. Kami ingin berdoa juga ya Tuhan, bagi tiap-tiap keluarga di gereja-Mu ini. Kiranya kami semakin kokoh saling menopang satu dengan yang lain ketika dunia dalam situasi pandemi bisa saja mengancam keutuhan keluarga kami. Tapi kami tetap mau bertahan, menjadikan orang yang ada di samping kiri kanan kami adalah orang-orang yang terbaik yang Tuhan tempatkan. Karena Tiala berkati keluarga-keluarga-Mu ini, yang pada akhirnya kami mampu keluar sebagai pemenang dari situasi sulit saat ini. Kami ingin berdoa juga ya Allah, bagi kehidupan bergereja kami. Ada banyak agenda dan rencana
Namun kiranya kami menempatkan dan meletakkannya di bawah kehendak Tuhan yang pasti adanya. Kami hanyalah hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Dan karena Dia Tuhan, kami menyimpan, meletakkan, bahkan membuang ego kami dalam pelayanan-pelayanan kami itu. Sehingga nama Tuhanlah yang dimuliakan, bukan puja-puji diri kami sendiri. Kami ingin berdoa juga ya Tuhan, untuk proses pemilihan penatua yang terus berjalan ini, maka kami meyakini pemilihan ini adalah cara gereja untuk mencari kehendak Tuhan, sebab Engkau sendirilah yang telah memanggil dan mengutus pelayan-pelayan-Mu. Dan karena Dia Allah, kami mengerjakan bagian kami, Tuhan yang seutuhnya mengerjakan yang terbaik bagi terpilihnya pelayan-pelayan. Kami ingin berdoa bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kami meyakini hidup yang kami miliki hari ini adalah pemeliharaan Tuhan yang juga Tuhan tunjukkan melalui pemerintah kami memelihara masyarakatnya. Dan karena itu ya Tuhan, penanganan COVID yang terus dilakukan oleh pemerintah kami, dan kami juga menjadi bagian yang terlibat untuk penanganannya, maka mampukan kami sungguh-sungguh terbebas, terlepas dari pandemi ini, dan siap menapaki aktivitas seperti sedia kala, di mana harapan, tujuan, dan cita-cita kami akan kami gapai dengan penuh pengharapan dan sukacita. Ya Tuhan, banyak hal yang ingin kami doakan dalam syafaat kami ini, tapi kami percaya, iman percaya kami mengatakan Tuhan mampu mengerjakan jauh dari apa yang manusia pikirkan, jauh dari apa yang manusia ucapkan. Dan segala doa ini kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudara serta anak-anak yang terkasih, mari kita diutus melalui nyanyian dalam PKJ 255 bait yang pertama. Bapak dan saudara-saudara serta anak-anak sekalian,
mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat-Nya. Kasih dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus. Kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih Bapak Pendeta Bayu atas pelayanannya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat malam.